down, I know you got me, baby. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina dengan NIM 2238053 dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Sebelum masuk ke video, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup adalah program pendidikan yang bertujuan untuk membina kesadaran dan sikap bertanggung jawab peserta didik terhadap hubungan timbal balik antara penduduk dan lingkungan hidup. PKLH memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama itu membantu memahami dampak kependudukan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Yang kedua, membantu peserta didik memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, membantu memahami pentingnya berperilaku hidup yang berwawasan kependudukan. Dan yang terakhir, membantu memahami pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan. PKLH mempelajari hubungan antara kependudukan dan lingkungan hidup, serta dampaknya terhadap masyarakat. PKLH juga mempelajari penyusunan solusi atas berbagai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. PKLH memiliki kompetensi dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup, serta mampu menjadi pendidik yang profesional. Sebelum masuk ke video dari masalah lingkungan hidup, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah berbagai tantangan yang dihadapi bumi dan sistem alamnya yang disebabkan oleh interaksi manusia dan alam yang tidak seimbang. Masalah-masalah lingkungan hidup yang utama diantaranya yaitu pencemaran lingkungan, pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti asap kendaraan bermotor, limbah industri, dan tumpahan minyak. Yang kedua yaitu penurunan sumber daya alam, penurunan kualitas dan kelangkaan sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, dan energi fosil. Selanjutnya ada kerusakan habitat. Kerusakan habitat alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan, alih fungsi hutan, dan pertambangan. Selanjutnya kepunahan tumbuhan dan hewan, ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies. Dan yang terakhir itu bencana alam yang lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. A few moments later.
videonya.